A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, solihin solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan pada petang hari ini melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang meringankan langkah kita datang ke masjid untuk mengerjakan amalan solih dan ketaatan. Allah yang memudahkan kita semuanya untuk dapat kembali berkumpul di salah satu majlis di antara majlis ilmu, taman di antara taman surga Allah, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, memasukkan as-sakinah, ketenangan dalam hati kita. Dan semoga Allah juga menyebut nama-nama kita satu persatu dengan bangga di hadapan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang berusaha senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadiah yang terbaik yang Allah berikan kepada orang-orang beriman setelah mereka mendapatkan keimanan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini. Itu adalah hadiah terbaik yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Laqad mannallahu 'alal mu'minina. Di dalam potongan ayat ini sudah diawali dengan 3 penekanan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan at-taukid, ya, menunjukkan bahwa Allah benar-benar serius. Lamnya itu lamu taukid. Qad itu harfu taukid. Manna itu fi'il madhi. Kalau dalam bahasa Arab sesuatu yang sudah lampau, kata kerja lampau. Manna itu artinya memberi. Laqad manna itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, sungguh benar-benar telah Allah berikan alal mu'minina, untuk orang-orang beriman. Allah anugerahkan, Allah karuniai, Allah hadiahkan. Kenapa makna manna itu tidak hanya memberi, tapi menghadiahkan, menganugerahi, memberikan dengan sesuatu yang indah? Karena Allah menggunakan, kata para ulama tafsir, dalam ayat ini Allah menggunakan kata kerja man. Manna itu sesuatu pemberian yang boleh diungkit-ungkit. Itu manna. Allah tidak menggunakan kata a'ta yu'ti i'ta'an,
yang artinya juga memberi. Ya. Makanya ada orang namanya Ata'ullah. Ata'ullah. Atta itu ya biasanya. Atta itu artinya pemberian. Ata'ullah pemberian Allah. Ibnu Athaillah, ada ulama namanya Ibnu Athaillah. Athaillah itu pemberian Allah. Allah juga tidak menggunakan kata wahaba yahibu hibatan. Hibah itu kan juga pemberian. Hibah. Ya. Laqad wahaballahu 'alal mu'minin, tidak menggunakan kata wahaba. Kayak ada orang namanya hibatullah, ya. Pemberian Allah, ya. Nah, sejatinya anak keturunan itu ya pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ada orang yang namakan anaknya Ata'ullah, ada yang namakan hibatullah. Karena memang itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah menggunakan kata manna. Manna itu kata para ulama pemberian yang boleh diungkit-ungkit. Makanya di dalam ayat yang lain, kalau kita buka dalam surah Al-Baqarah, ya, ada ayat bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, 264 ya. Al-Baqarah 264. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu rusak sedekahmu, pahala sedekahmu itu jangan kamu rusak. Bil manni wal adza. Ada kata man di situ. Dengan mengungkit-ungkit sedekahmu dan adza. Adza itu memberikannya dengan merusak kehormatan orang yang diberi, ya. Dengan menyakiti penerima sedekah itu tidak boleh. Jadi sedekah itu baik, tapi sedekah kita bisa rusak kalau kita ngungkit-ngungkit pemberian kita. Sudah diberikan 10 tahun yang lalu, diungkit-ungkit saja. Oh, itu dulu dia bisa sukses kayak gitu karena dulu tak modali motor itu. Sekarang dia sudah berkembang begitu. Dulu itu awalnya miskin, ya, diungkit-ungkit sedekahnya. Padahal kalau tidak diungkit, kemudian orang yang jadinya sukses gara-gara perantara dia kasih sedekah itu, kalau dia terus beramal sholih, memberikan manfaat dengan kesuksesannya, pahalanya ngalir semua kepada dia. Tapi gara-gara diungkit-ungkit itulah kemudian merusak pahala sedekahnya. Jadi al-mannu itu pemberian yang diungkit-ungkit. Dan kata para ulama, pemberian yang diungkit-ungkit itu hukumnya tidak boleh kecuali dua. Satu, pemberian seorang ibu kepada anaknya. Kalau ibu ngasih anaknya itu boleh diungkit-ungkit. Loh, ibu hadirin, ibu itu tidak memberi pun anaknya berhutang kepada ibunya, apalagi memberi, gitu ya. Dua, pemberian Nabi kepada umatnya, kata para ulama tafsir. Pemberian Nabi untuk umatnya. Kalau pemberian ibu kepada anaknya boleh diungkit-ungkit, Nabi kepada umatnya boleh diungkit-ungkit, apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka kalimat yang digunakan dalam ayat ini adalah manna. Sungguh benar-benar telah Allah hadiahkan, Allah berikan. Sesuatu yang diungkit-ungkit itu kan sesuatu yang besar nih. Sesuatu yang agung, sesuatu yang terbaik. Kalau pemberian cuman nraktir nasi padang kan nggak pantas diungkit-ungkit loh. Ini wis tau tak traktir loh. Cuma nasi padang 10.000. Ya. Maka kecenderungan orang mengungkit-ungkit kebaikan itu pada pemberian yang besar. Maka manna itu memiliki arti Allah memberikan sesuatu yang besar ini. Yang pemberian itu sejatinya boleh diungkit-ungkit, wong man, ya, boleh diungkit-ungkit. Yang tidak boleh diungkit-ungkit itu pemberian kita kepada saudara kita, tidak boleh diungkit-ungkit, ya. Sesama saudara, sesama ikhwan saling memberi kemudian diungkit-ungkit tidak boleh, ada larangannya kan. Al-Baqarah 264 ini.
Ya. La tubtilu shadaqatikum bil manni, jangan dengan ungkit-ungkit, wal adza, dan dengan menyakiti perasaan orang yang diberi. Ya, adza itu menjatuhkan kehormatan orang yang diberi. Jadi mengapa dalam Islam ini sedekah itu yang lebih baik yang sembunyi-sembunyi? Kenapa? Dalam rangka menjaga kehormatan orang yang diberi sedekah. Satu, agar menjaga keikhlasan. Yang kedua, dalam rangka menjaga kehormatan. Orang fakir fukara itu hadirin, kalau tidak butuh betul, tidak mau hadirin, disuruh naik ke atas podium, dikasih satu-satu bantuan, beras 5 kilo hadirin, tahan dulu, tahan sebentar, foto. Tidak mau hadirin. Kalau tidak butuh betul, tidak mau hadirin. Karena mereka butuh, mereka mau diperlakukan seperti itu. Ya, maka Islam itu menjaga, hadir, menjaga bagaimana agar sedekah itu sampai kepada penerimanya dalam kondisi terbaik. Makanya di ayat selanjutnya di Al-Baqarah 271 Allah katakan apa? In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu tampak-tampakkan sedekahmu, kamu perlihatkan sedekahmu, fani'immahi, maka alangkah baiknya sedekah itu. Jadi menampakkan sedekah itu juga tidak terlarang, hadir. Itu baik pada kondisi-kondisi tertentu. Ya. Contohnya kondisi tertentu itu kata para ulama, ada orang itu yang ketika sedekah memang dia harus terang-terangan, hadir. Karena kalau sembunyi-sembunyi malah jadi fitnah. Contohnya orang paling kaya di kampung ini, gitu ya. Kalau tidak pernah ngelihatan dia sedekah malah jadi suudzon nanti. Masyarakat di sekitarnya, wong sugih, omahe gede nih semono kok mobilnya gonta-ganti kok tidak pernah sedekah. Nah, jadi suudzon. Ya, presiden, gubernur, wali kota itu sedekah harus terang-terangan. Selain menginspirasi rakyat, tokoh agama itu diperkenankan untuk sedekah terang-terangan. Tokoh masyarakat, gitu ya. Selain menginspirasi, ya juga agar orang-orang di sekitarnya tidak suudzon atas harta yang dia miliki, kenikmatan yang dia miliki selama ini. Ya. Makanya Al-Quran mengatakan intu bedus sodakot fadi immahi, kalau kamu tampakkan sedekahmu maka itu baik. Tapi ada lanjutannya, wa in tukhfuha, kalau kamu sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, kemudian kamu berikan kepada fakir miskin dengan keadaan sembunyi-sembunyi tadi, fahuwa khairul lakum, maka itu jauh lebih baik. Lebih baik daripada yang terang-terangan. Kenapa? Ya tadi menjaga hati. Ada hati yang harus dijaga. Ya. Ketika kita memberikan manfaat itu, Islam itu tidak hanya mengatur soal bagaimana manfaat ini sampai saja kepada penerimanya, kepada yang berhak, tapi juga selain sampai tepat sasaran, Islam juga mengatur bagaimana orang yang menerima ini tidak sakit hati. Itu adza. Kalau menyakiti hati yang menerima itu adza. Ya. Sudah ngasih, dipampang di podium, ya. Kemudian masih dikata-katain lagi, ya, masya Allah. Ya. Makanya ini hadirin dimuliakan Allah, indahnya Islam. Ya. Makanya kalau kita lihat dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ya, ayat ke-24 dan 25, Anda buka. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengibaratkan pribadi seorang mukmin itu seperti sebuah pohon. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biidzni rabbiha. Kata Allah, apakah kamu tidak melihat permisalan yang Allah buat untuk seorang yang di dalam hatinya ada kalimatan thayyibah, ada kalimat yang baik. Maksudnya kalimat thayyibah ini kalimat la ilaha illallah.
permisalan yang Allah buat untuk seorang yang beriman yang di dalam dadanya ada la ilaha illallah. Allah misalkan kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Kata Allah, pohon yang baik itu ciri-cirinya 3. Asluha sabitun, ciri yang pertama pohon baik. Kata Allah, pohon yang baik itu asluha sabitun, akarnya kokoh. Akarnya menghujam ke dalam tanah, kokoh, itu pohon yang baik. Sehingga ketika ada angin badai yang menerpa, dia tetap tegak, tidak roboh. Itu pohon yang baik. Mukmin yang baik, akidahnya kuat tadi. Keyakinannya kepada Allah, tauhidnya, penyandaran dirinya, tawakalnya kepada Allah itu kuat. Ya, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua apa? Wa far'uha fis sama. Rantingnya menjulang ke atas langit. Far'uha fis sama. Pohon itu yang baik itu akarnya kokoh, rantingnya itu menjulang. Menjulang itu maksudnya apa? Ya, itu permisalan kata para ulama, mukmin yang baik itu bukan hanya baik akidahnya, bukan hanya kuat tauhidnya, kuat tawakalnya kepada Allah, tapi dia juga memiliki amalan-amalan yang diterima Allah sampai langit tadi. Di amalannya banyak, rantingnya menjulang sampai ke atas langit. Amalannya diterima sama Allah karena dibekali dengan ilmu dan ikhlas. Ciri yang kedua, pohon yang baik ya. Ciri yang ketiga Allah sebutkan di lain ayat. Ini menarik hadirin. Harusnya kan bahas pohon ada tiga ciri, taruh saja di satu ayat kan bisa, satu paket kan. Tapi Allah kecualikan dan sendirikan ciri ketiga. Allah letakkan di ayat ke-25 di lembar berikutnya. Ada sesuatu yang menarik, berarti disendirikan sama Allah. Apa ciri yang ketiga pohon yang baik? Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Pohon yang baik itu selalu memberikan buahnya di sepanjang tahun, kulla hinin. Jadi pohon yang baik itu bukan pohon yang buahnya musiman nih. Ya, buahnya sepanjang tahun dia, nggak kenal musim. Ya, mau Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember, ya, sepanjang tahun itu berbuah dengan izin Rabbnya. Ya, itu yang pohon baik. Lah, mukmin yang baik itu memiliki ciri yang ketiga. Selain akidahnya kuat, ibadahnya dibekali dengan ilmu dan keikhlasan sehingga diterima Allah sampai ke atas langit. Ya, ciri mukmin yang ketiga itu apa? Tu'ti ukulaha, senantiasa memberikan kebaikan, menebarkan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak musiman, sepanjang tahun, tidak mengenal henti. Jadi nggak musimannya pas tanggal muda toh musiman. Berbuat baiknya traktir temennya kalau pas tanggal muda. Ya, kalau pas tanggal tua kosek gitu ya. Ya. Mukmin yang baik begitu, memberikan manfaat itu sepanjang waktu. Nah, ada yang menarik hadirin dari tafsirnya Said Qutb dalam kitab Fidilal Quran. Beliau mengatakan Allah memilih di ayat ke-25 itu, perhatikan ada kata ukulaha kan. Allah membahasakan buah itu dengan kata ukul. Padahal buah itu bahasa Arabnya bukan ukul hadirin. Bahasa Arabnya buah itu samarah, ya, atau fakihah, ya, wa faqihatim mimma yashtahun dalam surah Al-Waqiah itu ya. Di dalam surga ada buah-buahan yang semua penghuni surga menginginkannya, ya, yang menggoda. Harusnya pakai fakihah atau samrah, tapi Allah dalam ayat ini menggunakan kata ukul, kata Said Qutb rahimahullahu ta'ala. Ukul itu bagian dari buah hadirin.
Jadi buah itu kulit luaran, kemudian daging buah itu ukul. Allah memilih padanan kata samarah dan fakihah dengan kata ukul. Pohon yang baik itu memberikan inti buahnya kepada siapapun dengan izin Robnya sepanjang masa, sepanjang musim. Apa faedahnya? Mengapa Allah memilih padanan kata ukul? Kata para ulama, karena muslim yang baik itu bukan hanya bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya, sekedar memberikan manfaat saja, tapi manfaatnya muslim yang baik itu dia menebarkan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya sambil memikirkan kehormatan orang yang diberi manfaat. Kalau masih belum nyantol, kita ibaratkan saya punya rumah, di depan rumah saya halamannya luas, ada beberapa pohon mangga, ada 3 pohon mangga yang kemudian beda ya, kalau mangga itu kan musiman ya, ibarat saja saya punya 3 pohon mangga, pas musim mangga saya tahu betul yang paling manis itu pohon yang B. Dari A, B, C yang paling manis pohon yang B. Maka saya naik ke atas pohon itu ya. Kemudian saya petik sembarang buahnya ya. Kemudian ada tetangga lewat, Pak Fulan lewat. Saya lempar mangga itu dari atas pohon tanpa menyapa dulu. Kemudian Pak Fulan tadi kaget karena ketiban mangga kena mukanya, dok, ya, wah, sopo ki sing balang. Kemudian saya dari atas pohon saya bilang, mohon maaf Pak, itu buat jenengan, ya. Ini kan menyakiti orang, ya. Walaupun ngasih manfaat tapi nggak sopan caranya. Lah tu'ti ukulaha itu diibaratkan para ulama, ya, dari 3 pohon itu saya tahu betul yang B yang paling manis, saya naik ke atasnya, saya ambil yang paling matang, saya petik, saya bawa ke dapur saya, kemudian saya kupas, setelah itu saya cari piring yang paling cantik yang saya punya, kemudian saya potong-potong kecil-kecil, kemudian saya pisahkan peloknya itu saya buang, kemudian saya ambil garpu, saya datang ke rumahnya Pak Fulan, saya ketuk pintu rumahnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, dari balik rumah, kemudian saya berkata kepada Pak Fulan, mohon maaf Pak Fulan mengganggu waktunya, ini ada sedikit buah mangga dari kebun saya, boleh saya masuk sebentar? Oh boleh, silahkan Ustaz. Ya, nun sewu Pak Fulan, jenengan bisa mangap, saya mau dulang. Ukulaha itu kayak gitu, sampai masuk ke mulutnya dengan cara yang baik, dagingnya sampai betul-betul dirasakan. Ya, maka muslim yang baik itu ketika memberikan satu pemberian, dia tidak akan mungkin manni wal adza, tidak mungkin mengungkit-ungkit dan tidak mungkin menyakiti pemberi orang yang diberi pemberiannya, orang yang menerima pemberiannya, ya. Nah, mukmin yang baik sama, dia akidahnya kuat, ibadahnya mantap, kebermanfaatannya dirasakan oleh orang-orang yang di sekitarnya tanpa harus menjatuhkan kehormatannya, menjaga kehormatan dan kemuliaan orang-orang yang mendapatkan manfaat darinya, ya. Kembali ke pembahasan kita hadirin. Laqad manna, sungguh benar-benar telah mannallah, Allah hadiahkan, Allah anugerahkan, Allah berikan dengan pemberian yang hebat, dengan hadiah terbaik, dengan anugerah terindah, alal mu'minin, untuk orang-orang beriman. Apa pemberiannya? Dalam ayat itu disebutkan, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus di antara orang-orang beriman seorang rasul dari kalangan mereka, dari kalangan manusia. Jadi beruntungnya kita, orang-orang beriman ini, rasul kita hadirin,
utusan Allah itu selalu dari kalangan manusia. Kenapa beruntung? Karena kalau dari kalangan malaikat, manusia-manusia yang lemah imannya dan yang banyak kemungkarannya kepada Allah hanya akan beralasan, ya gimana kita mau nyontoh Rasul, Rasulnya aja malaikat. Akan berhilah seperti itu, akan mencari-cari alasan. Kalau Rasul kita dari kalangan ya dewa-dewa ya, atau titisan Tuhan gitu ya, anak Tuhan misalnya, ya akan kemudian dengan mudah kita akan berkata, ya wajar lah dia aja anaknya Tuhan ya, maksud kita mau nyontoh ya, jomplang lah. Tapi Rasul kita ini berkali-kali dalam Al-Quran ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu min anfusihim atau min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, dari kalangan manusia. Artinya Nabi kita itu manusia biasa sama dengan kita. Di akhir surah Al-Kahfi itu ayat terakhir Allah mengatakan, Qul innama ana basyarun, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia. Bedanya aku manusia yang yuha ilayya, aku manusia tapi aku dibimbing wahyu. Semua aspek kemanusiaannya Nabi itu ada. Nabi pernah sakit, Nabi pernah menangis, Nabi pernah kesakitan ya. Nabi pernah marah, Nabi pernah tersenyum ya. Nabi pernah lapar, Nabi pun belanja ke pasar, kan begitu. Sama dengan manusia yang lainnya. Maka tidak ada celah untuk kita tidak meneladani Nabi SAW dan mengikuti tingkah laku perbuatan Nabi SAW dalam sunnahnya ya. Jadi Allah sendiri yang mengatakan hadiah terbaik untuk orang-orang beriman ini siapa? Nabi SAW ya. Ini jawaban untuk orang yang kemudian suka menyalah-nyalahkan dan suka menyesat-nyesatkan orang yang suka sholawat tadi. Biarkan ada saudara kita suka sholawat, baik hadirin, daripada suka koplonan tadi. Ya mending sholawatan kan. Wah itu berlebihan, memuji Nabi berlebihan. Loh Allah saja memberikan karunia ini dengan bahasa yang sangat berlebihan hadirin. Ya kan, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh benar-benar telah kami hadiahkan dengan hadiah yang boleh diungkit-ungkit untuk orang-orang beriman. Allah saja menampilkan nabinya untuk orang-orang beriman itu dengan kalimat yang seperti ini. Kok ada orang sholawatan kita salah-salahkan, padahal sholawat itu kan perintah. Kecuali kalau di dalamnya ada maksiat, fadol, kita nasihati, kita luruskan. Misalnya sholawatan sambil mendem ya itu sudah ada rumusnya ya. Sholawatan sambil telanjang ya, campur laki-laki perempuan, sudah ada rumusnya itu ya, jelas bertentangan dengan syariat ya. Kalau saudara kita kumpul di masjid sholawatan, ya sudah apa-apa hadir ya, karena memang itu kewajibannya orang beriman. Kalau tahu bahwa hadiah terbaik yang Allah berikan dalam kehidupannya itu adalah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah, di dalam ayat ini disebutkan tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus di atas muka bumi. Tugasnya 3, yatslu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah, menyampaikan wahyu, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwa orang-orang beriman. Tazkiyatun nafas. Tema kita hari ini kan tazkiyatun nafas. Jadi tugasnya Nabi itu mensucikan jiwa. Kenapa? Karena orang jelas ini ya, karena orang kalau jiwanya, hatinya suci, bersih, pasti akhlaknya baik. Kalau dalamnya, innernya itu baik, maka luarannya pasti baik.
Tapi kalau dalamnya butek hadirin, dalamnya kotor, luarnya akan berefek. Hati itu kan rajanya anggota tubuh kita kan. Dia yang menguasai tubuh kita. Kalau hatinya baik, yang lainnya baik. Ya. Fa inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal amalu saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kata Rasulullah. Di dalam diri kita ini ada segumpal daging, apabila segumpal darah daging mudghah itu daging, apabila dia baik maka seluruhnya baik. Kalau dia buruk, dia rusak, maka seluruh anggota tubuh akan buruk. Hati, jiwa kita ini. Ya, makanya tugas Rasul yang kedua yuzakkihim, yang ketiga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Alkitab dan juga mengajarkan hikmah. Hikmah para ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah sunnah. Di Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan hanya disampaikan Nabi saja, tapi juga diajarkan oleh Nabi. Ya, artinya begini hadirin muliakan Allah. Kalau kita sesuai pembahasan kita ya, kita zoom in di tugas kenabian atau kerasulan yang kedua. Kalau kita pingin punya hati yang bersih, kalau kita pingin punya jiwa yang jernih, nurani yang terasah, maka salah satu jalan yang telah Allah isyaratkan di dalam ayat ini adalah bagaimana kita menjadikan Nabi SAW sebagai hadiah terbaik dari Allah untuk kehidupan kita. Seseorang itu baik tidaknya tergantung bagaimana interaksinya dia dengan Nabi SAW. Setelah interaksi dia dengan Allah ya, seberapa dekatnya kita dengan Nabi SAW. Sudah kenal belum putranya Nabi ada berapa? Ayahnya Nabi namanya siapa? Kakeknya siapa? Buyutnya siapa? Istrinya Nabi ada berapa? Sahabat-sahabat Nabi terbaik ada berapa? Ya. Posisi rumahnya Nabi di mana ini kalau di Madinah? Ya. Berapa kali Nabi ikut perang? Ya. Bagaimana cara Nabi SAW berinteraksi dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, para mu'allaf, orang-orang fakir, orang-orang kaya, ya, para tokoh. Itu kan semuanya tersebut dalam sunnah. Hanya kadang-kadang kita menganggap pertanyaan di alam kubur man nabiyuka itu jawabannya Muhammad sudah. Ya. Padahal sekali-kali kita tidak akan mungkin bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Walaupun kita tahu jawabannya adalah Muhammadur Rasulullah, siapa nabimu? Muhammadur Rasulullah. Kalau kita sama sekali tidak mengenal Nabi SAW dan tidak pernah mencontoh sunnahnya dalam kehidupan kita, tidak pernah meneladani perjuangan Nabi, tetesan darah dan keringat Nabi SAW, ya. Tidak usah pertanyaan di alam kubur hadirin. Pertanyaan di alam dunia ini loh, kadang-kadang kita sudah belajar di semalam suntuk kan, pas ditanya blank hadirin. Padahal kita tahu jawabannya, karena kondisinya mencekam. Ya. Gimana nanti di alam kubur hadirin? Dan Nabi SAW itu nanti yang menjadi syafaat, memberi syafaat untuk kita agar bisa masuk surga hadirin. Syafaatul Udma itu kan dari Nabi SAW. Ya. Dan yang memperebutkan syafaat Nabi itu bukan hanya yang ada di masjid ini hadir. Saya bulan apa ya kemarin dia? Bulan setelah Syawal pokoknya. Saya ada safari dakwah ke Kalimantan hadir. Turun Balikpapan, ngisi di beberapa masjid Balikpapan, kemudian diantar sama panitia itu penyelenggara. Masuk hadirin ke arah IKN itu ya, ke arah ibu kota baru kita ini ya, masuk ke hutan-hutan hadirin. Perjalanan itu mungkin 1,5 jam itu, gara-gara keluar dari aspal hadirin. Jalannya sudah harus gerunjal-gerunjal gak jelas ya. Acaranya kapan akhi, saya bilang ba'dal isya Ustaz, lewat hutan hadirin.
Saya bayangkan apa ada orang di sini nih. Saya sudah agak curiga Pak, jangan-jangan ini nanti pesertanya nggak cuma manusia ini. Ya. Saat masuk tadi, ada maghrib peteng semua kanan kiri hutan tadi. Sabar Ustadz ya, ini di sini ada yang kita bina Ustadz katanya. Saat masuk hadirin, saya langsung ditransitkan di sebuah rumah. Rumahnya ini samping masjid. Kemudian sudah ganti-ganti baju di situ, sholat dan lain sebagainya. Saat waktunya tiba, hadirin, waktunya pengajian tiba, saya keluar masuk masjid kaget hadirin. Ada mungkin hampir 1000 orang itu hadirin, kumpul di situ hadirin. Ya Allah, saya bilang, tengah hutan ini manusia semua atau bukan nih saya bilang. Tak lihatin kakinya, alhamdulillah itu nampak semua Pak. Ya, saya sampai mikir gini, ya Allah, umatnya Nabi Muhammad tuh ada di sini loh, ada di sini loh hadirin. Ketika disebutkan nama Muhammad, semuanya jawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hati saya itu cuma satu Pak, ini saingan kita banyak ini. Ya, loh iya loh, di pelosok-pelosok negeri, di pulau-pulau semuanya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita tidak coba mencintai Nabi kita, mengenal lebih dekat, meneladani sirahnya, kalau nanti kita tidak diakui sebagai umatnya Nabi, gimana? Ya. Maka ini kita harus merubah. Ya. Nabi itu harus diposisikan sebagaimana yang dikatakan Allah, hadiah terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Kecintaan kita kepada Allah itu kan belum diakui kalau kita belum mencintai Nabi kan. Surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Ya, katakan ya Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Cintai Nabi kan, mengikuti sunnahnya, meneladani perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya. Nah ini hadirin dimuliakan Allah. Jadi jangan sampai kita kemudian merasa aman ya, oh Allah, man rabbuka Allah, man nabiyuka Nabi Muhammad. Ya. Para ulama mengatakan tidak semudah itu nanti hadirin. Jawabannya itu tidak semudah itu. Madinuka Islam. Yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir nanti di dalam alam kubur itu. Dan ternyata nasib kita di alam kubur itu menentukan nasib kita di akhirat kan. Itu adalah orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan, orang-orang yang begitu akrab dengan Allah selama di dunia, begitu dekat dengan Rasulullah selama di dunia, begitu bangga raditu billahi robba wa bil islami dina, begitu ridho dan bangganya punya agama Islam, bangga dia dengan keislamannya, tidak minder dengan keislamannya, dengan atribut keislamannya, dengan cara berbicara yang islami, dengan tindak tanduk perbuatan yang sesuai dengan sunnah, itu bangga dia. Nah, orang-orang yang seperti ini yang bisa menjawab hadir. Ya. Karena kondisinya mencekam hadir. Belum tentu bisa jawab. Ya. Saya pernah diinterogasi Pak, 10 jam Pak. Saya kemarin ke Singapura ditolak Pak. Persis kayak Ustaz Abdul Somad. Hanya saja bedanya nggak saya viralkan. Saya cuma ingin mengambil pelajaran. Masuk Singapura, langsung masuk ke ruang interogasi ini. Karena nama saya Islam, saya berjenggot, ya, dan momennya Natal, ya, masuk ditanya 10 jam diinterogasi. Cuman boleh izin ke toilet sama sholat saja. Ya dikasih makan. Tapi saya tidak kolu hadirin. Ya, ditanya macam-macam dari A sampai Z tadi. Apa pekerjaanmu? Saya bilang teacher. Ya. Teacher apa? Islamic teacher katanya. Dibuka medsosnya. Ya, ditanya-tanya. Masya Allah. Yang saya pikirkan, ya Allah, serumit ini hadirin. Untuk bisa masuk ke negara kecil kayak gitu saja serumit ini. Antrinya selama itu hadirin.
Lah nanti kita masuk surga itu, waduh, hisabnya seberapa panjang hadirin? Ya, saingannya banyak, hisabnya. Iya kalau diakui sama Rasulullah, kalau tidak diakui hadirin sebagai umat. Waliyadzubillah. Ya. Maka kembali kepada pembahasan kita hadirin. Inti bersihnya hati seseorang itu juga dilihat bagaimana ya kecintaannya, ukurannya itu menjadikan Rasulullah SAW sebagai hadiah terbaik tidak dalam hidupnya. Nah, kita harus tahu kewajiban orang beriman kepada Rasulnya itu apa saja. Satu, bersolawat. Setiap kali disebutkan namanya bersolawat. Setiap kali ada waktu kosong, solawat hadirin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad, atau solawat Ibrahimiyah yang panjang itu dengan lafaz-lafaz yang banyak. Ya, ini kewajiban kita kepada Rasul kita bersolawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Orang-orang beriman, solawatlah kepada Nabi dan bersalamlah kepadanya. Ya, jadi ini perintah, pahalanya banyak dan menjernihkan hati ini. Ya, tapi solawat saja apa cukup? Tidak cukup hadirin. Ya, makanya kita ini harus naik kelas hadirin. Solawatan ya iya, tapi harus naik kelas. Ya, ada kewajiban berikutnya setelah solawat hadirin. Ya, sebelum masuk ke kewajiban berikutnya, para ulama menjelaskan. Ya, lo kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi? Nabi kan tidak butuh solawat kita. Sallallahu itu kan artinya semoga Allah merahmati, mengampuni, memberikan rahmat dan magfirah kepada orang yang kita doakan. Nabi SAW. Lah Nabi ini kan tidak pernah bersalah, tidak pernah punya dosa. Nabi maksum. Nabi juga sudah dirahmati Allah. Ya, dan keselamatan untuknya wasallam. Loh, Nabi kan sudah selamat, dijamin surga. Kenapa kita umatnya itu harus mendoakan Nabi SAW? Dijawab sama para ulama. Ya, sholawat kita kepada Nabi itu bukan untuk mendoakan Nabi, tapi sebagai bentuk adab kita kepada Nabi SAW atas perjuangan, atas segala kiprah beliau SAW untuk menjadikan kita umat yang tertunjuki sampai hari ini. Kalau tidak karena perjuangan Nabi kan Masjid Munirah ini tidak ada. Islam tidak sampai Indonesia. Ya, kita tidak bisa pengajian seperti ini. Semuanya karena jasa besarnya Nabi SAW yang mana Allah katakan ini hadiah terbaik untuk orang beriman. Ya, jadi sholawat. Yang kedua adalah meneladani kisah hidup beliau SAW. Ya, 24 jamnya Nabi ini kita harus hafal hadir. Kapan-kapan kita bahas ya di majelis ini ya. 24 jamnya Nabi. Nabi bangun tidur ngapain saja. Sampai subuh ngapain. Subuh ke syuruk ngapain. Dari syuruk ke zuhur Nabi ngapain. Zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya sampai tidur. Kemudian Nabi tidurnya berapa kali dalam sehari. Itu semuanya ada dalam sirah hadir. Ya. Semuanya ada dalam kitab-kitab para ulama. Sendalnya Nabi itu bentuknya kayak gimana? Baju favoritnya Nabi itu warnanya apa? Minuman favoritnya Nabi itu apa? Makanan favoritnya Nabi itu apa? Nabi itu kalau duduk posisinya seperti apa? Lengkap hadir. Ya, ada kitab judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kelengkapan pribadi Nabi SAW. Itu lengkap hadir. Kitab yang sangat lengkap sejak zamannya Imam At-Tirmidzi abad ketiga sampai hari ini tidak ada yang ngalahkan kitab ini. Lengkap detail, semua riwayat bersambung sampai Nabi SAW. Ya, nah, kita harus meneladani ini. Itu kewajiban yang kedua. Ya, kewajiban yang ketiga adalah berkorban untuknya. Lah dusta kita ini kalau mengaku cinta sama Nabi kok Nabi diolok-olok, sunnahnya dijelek-jelekkan, Nabi dibikin karikatur, kita diem saja. Ya.
Loh, Allah saja sampai memberikan kalimat laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Sampai seserius itu Allah menjelaskan dalam ayat ini. Nah, kalau kita mencintai nabinya tidak serius ya nanti dipertanyakan hadirin. Jadi sekali lagi mencintai nabi itu bukan hanya dengan sholawatan hadirin. Walaupun kita juga tidak boleh menyalahkan saudara-saudara kita yang sholawatan. Yo baik hadirin sholawatan itu. Tapi ada tingkatan-tingkatan berikutnya, meneladani kisah hidup beliau, kemudian tadi membela beliau, membela kehormatan beliau, berkorban untuk beliau. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mencontoh sunnah beliau dalam kehidupan, mengikuti sunnah, berpakaiannya pakaiannya ala Nabi SAW, berbicaranya, memandangnya, mendengarnya, bertutur kata, semuanya diusahakan kita cari apa ini sunnahnya Nabi apa ya. Pulang dari masjid itu sunnahnya Nabi kayak gimana ya? Ya, keluar masjid itu kaki kanan dulu, kaki kiri dulu ya. Ya. Ada satu sunnah yang tertinggal hadir. Satu sunnah, as-sunnah al-matrukah kata para ulama. Sunnah yang ditinggalkan. Apa? Pulang dari masjid itu Nabi sok-sok. Kadang-kadang Nabi itu nyeker hadir. Tidak pakai sendal. Ini sunnah hadir. Ya, jadi sesekali dengan pulang dari masjid, ya, tidak pakai sendal, dicangking sendalnya. Itu sunnah hadir. Dan ternyata itu mukjizat dalam dunia medis kan. Ya, kadang-kadang kaki kita ini penting untuk dipijit-pijit pakai kerikil, pakai jalan yang enggak beraturan. Nah, makanya kita ini kalau pas sholat di masjid kok sendalnya hilang hadirin, mungkin diingatkan sama Allah, ayo biar tahu ngerjain sunnah gitu ya. Dikon nyeker maksudnya begitu hadirin ya. Ada banyak sunnah, 24 jam ini kita bisa isi dengan sunnah. Kalau belum tahu ya yang sudah tahu dulu dikerjakan, dicicil sedikit-sedikit hadirin, diikut taklim lagi. Oh tahu sunnahnya minum itu ini saja, ini apa. Oh makan itu tidak boleh yang panas, kalau panas ditunggu dulu. Makan tuh dari pinggir, tidak langsung tengah. Itu kan sunnah tuh. Ya, duduk pakai tangan kanan, bismillah dulu. Ya. Hal sekecil apapun dalam kehidupan seorang mukmin itu ada sunnahnya. Dari mulai motong kuku, dari masalah air liur, dari masalah rambut, ini semua diatur sunnah. Sampai dalam urusan tata bernegara ada sunnahnya. Nah, maka cintai sunnah hadirin agar Allah dan Rasulnya mencintai kita. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni bibkullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Jadi salah satu resep menjernihkan dan membersihkan hati yang disebutkan para ulama adalah mensyukuri hadiah terbaik dari Allah Jalla Jalaluh, yaitu diutusnya Nabi SAW dengan menegakkan kewajiban kita sebagai umatnya Nabi SAW. Insya Allah kalau kita dekat dengan Nabi SAW, Allah dekat dengan kita. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, Allah akan tuntun kita. Allah akan jadikan hati kita selalu bersih, ya, memandang sesuatu itu dengan hati nurani, sehingga segalanya jelas. Mana yang benar jelas, ke kanan atau ke kiri jelas. Karena dituntun langsung oleh Allah. Ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah yang akan menjadi muallim, kata Allah dalam surah Al-Baqarah 282. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معبود